Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya kita bisa bertemu dan belajar kembali dalam mata pelajaran kimia kelas 11 peminatan MIPA SMA Al-Muayyad Surakarta. Sebelum kita melalui dan memulai segala aktivitas belajar pada pagi hari ini, tak lupa marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar nanti mendapat kemudahan dalam memahami dan mengerjakan soal latihan yang akan kita kerjakan. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon nanti yang pertama kita pelajari adalah karakteristik atom karbon. Yang kedua, identifikasi dan klasifikasi hidrokarbon. Yang ketiga, hidrokarbon alifatik jenuh. Yang keempat, hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Tetapi dalam mempelajari senyawa hidrokarbon, tak lupa kita mengawali dengan apa sih senyawa hidrokarbon itu? Senyawa hidrokarbon termasuk senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Bagaimana ciri-ciri senyawa organik? Pasti kalian akan berpikir dan akan bertanya-tanya. Nah, untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut ini. Ini sebagai tugas, nanti kalian kerjakan, kalian praktekkan di rumah masing-masing. Kemudian hasil percobaannya kalian tulis di dalam buku tugas dan kirimkan ke Google Classroom yang nanti kode kelasnya akan saya berikan lewat WA. Tugas 1.1. Membedakan senyawa organik dan anorganik. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat tong sampah, itu dibedakan, ada organik, ada anorganik. Nah, dari situ, dari apa yang akan kita lakukan ini nanti, kita bisa mengetahui apa perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Pertama, siapkan 1 lembar kertas dan 1 batang sedotan plastik. Bakar kertas dan sedotan plastik tadi bergantian, tapi jangan lupa membakarnya tidak boleh berada di dalam rumah. Jadi harus berada di luar rumah. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada kertas dan sedotan yang telah kalian bakar. Catat hasilnya. Kemudian tulis di dalam buku tugas. Berikutnya, kita masuk pada karakteristik senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dan atom karbon. Jadi hidro dari kata hidrogen, karbon senyawa atau atom karbon. Karakteristik atom karbon yang pertama adalah kekasan atom karbon. Atom karbon itu memiliki ciri khas. Kalau kita lihat di sini pada gambar ini, di mana secara rumus Lewis C, atom karbon itu dilambangkan dengan huruf C, mempunyai 4 titik. 4 titik ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari
bahwa atom karbon memiliki nomor atom 6. Kalau dikonfigurasikan di kelas 1 sudah pernah, itu akan menjadi 2 dan 4. 4 angka yang terakhir itulah yang dinamakan dengan di sini ini elektron valensi. Jadi ciri khas yang pertama atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, dari 4 elektron valensi ini kalau empat-empatnya mengikat atom hidrogen akan membentuk seperti ini. Nah, bentuk rumus atau bentuk molekul yang seperti ini itu mempunyai kekhasan atau salah satu keunikan atom karbon, yaitu dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen yang relatif kuat. Jadi setiap titik bisa mengikat C yang lain lagi, C yang lain lagi, C yang lain lagi. Sehingga ketika nanti akan dirangkai membentuk sebuah ikatan antar karbon. Berikutnya, atom karbon mempunyai kemampuan membentuk rantai. Nah, dari sini kalau diikatkan C akan membentuk sebuah rantai. Rantai karbon yang dibentuk ada yang lurus, ada yang bercabang, dan ada yang melingkar. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Berikutnya, kedudukan atom karbon. Atom karbon mempunyai 3 kedudukan. Atom C primer, C sekunder, C tersier, dan kuarterner. Apa itu atom C primer? Atom C primer adalah atom C yang mengikat langsung satu atom C lain. Kalau kalian perhatikan dari gambar ini, C yang nomor 1 ini mengikat C nomor 2. Maka di sini dituliskan bahwa C yang pertama itu adalah 1 atau primer. Kemudian atom C sekunder adalah atom yang mengikat langsung 2 atom C lain. Kalau kalian perhatikan di dalam contoh, ada angka 22, berarti ini adalah sekunder. C yang kedua mengikat atom C pertama dan atom C yang ketiga, dan seterusnya. C tersier adalah atom C yang langsung mengikat 3 atom C yang lain. Contohnya di sini atom C, kalau kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Atom C yang kelima itu mengikat C6, C7, C4. Itu maka dinamakan tersier. Kalau kuarterner mengikat 4 atom C lain. Di sini dituliskan 4 di sini. Nah, anak-anakku semua, seperti inilah yang dinamakan atom C primer. Kemudian atom C sekunder, atom C tersier. Kalau kuarterner, dari atom H hidrogen yang di bawah ini diganti dengan atom karbon yang lain. Berikutnya nanti kalian kerjakan di sini kegiatan 1.2 atau kegiatan inquiry. Berdasarkan contoh yang ada di tadi, nyatakan dengan gambar Anda sendiri tentang contoh atom karbon kuarterner. Jadi kalian gambarkan gambarnya seperti apa. Jadi yang dimaksud di sini ya, itu gambar yang seperti ini. Jadi kuarterner itu gambarnya seperti apa? Gambarkan. Nanti kalian tulisi atom karbon yang dilingkari adalah atom karbon kuarterner gitu. Kemudian saya lanjutkan. Soal yang kedua,
berapa jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner yang terdapat pada hidrokarbon berikut. Nah, ini hidrokarbonnya. Kalian gambar, kemudian kalian tulisi, bisa ditulisi 1, 2, atau kalau primer ditulisi P, sekunder S, kuaterner K, tersier T, dan lain sebagainya. Seperti contoh yang sudah saya berikan tadi. Silahkan kalian screenshot, dicatat di dalam buku tugasnya. Berikutnya, ya, dari soal itu tadi masih ada tambahan satu tugas, yaitu tugas kompetensi subbab 1. Jadi pada materi sub pokok bahasan pertama, kekasan hidrokarbon, sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, bisa kalian saksikan pada video berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya dan Allah mudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.